Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Psikopatologi dan Rehabilitasi Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah dan perkembangan psikopatologi rehabilitas. Yang beranggotakan ada 4 orang, yaitu Vina Apriliana, NIM 12, Cici Cahyati, NIM 16, Naili Salma, NIM 23, dan Fitri Ayu Wulandari, NIM 28. Untuk materinya itu ada 4, yaitu yang pertama tentang sejarah psikopatologi, yang kedua perkembangan psikopatologi, yang ketiga sejarah rehabilitas, dan yang keempat perkembangan rehabilitas. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sejarah psikopatologi. Psikopatologi sendiri merupakan sebuah studi yang mengacu tentang penyakit mental pada seseorang, yang mana seperti tekanan mental, manifestasi perilaku, dan pengalaman yang membuat adanya gangguan pada psikologi seseorang. Adapun sejarah dari psikopatologi sendiri dimulai dari adanya demonologi awal. Awal ditemukannya demonologi adalah dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Di sini sebuah adat masih dibudayakan, salah satunya yaitu para pemuka agama yang masih melakukan suatu upacara untuk mengeluarkan roh yang mempengaruhi manusia. Hal itu disebut dengan eksorsim, yang mana dengan cara menyanyikan mantra atau dengan menggunakan siksaan terhadap objek yang tertentu seperti manusia itu sendiri dan binatang. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang perkembangan psikopatologi yang ada 10 poin. Yang pertama itu pada tahun 1300 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Romawi dan Yunani kuno. Yang ketiga, abad pertengahan. Yang keempat, 980 sampai 1037 Masehi. Yang kelima, zaman kegelapan. Yang keenam, akhir abad 15 sampai awal abad 16. Yang ketujuh, abad 16. Yang ke-8, akhir abad 18 sampai awal abad 19. Yang ke-9 ada abad 19 dan yang ke-10 ada abad 20. Perkembangan psikopatologi yang pertama itu pada 1300 sebelum Masehi, Pilus memperkenalkan metode organik mengobati penyakit mental dengan menggunakan tanaman. Nah, ekstra akar-akaran untuk penyakit melankolia atau bubuk zat besi untuk impotensi traumatik yang mengarah pada pendirian kuil untuk menghormati Asclepius atau dewa penyembuhan. Yang kedua itu ada zaman Romawi dan Yunani kuno, di mana Hippocrates tahun 460 sebelum Masehi memegang peranan penting dalam sejarah perilaku abnormal pada masa ini dengan menyatakan bahwa otak manusia adalah pusat kesadaran intelektual dan emosi. Hippocrates lebih percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural, dan karena itu pula bahwa pola hidup tertentu akan memberi pengaruh kepada kesehatan otak dan tubuh. Selanjutnya pada poin yang ketiga, abad pertengahan tahun 792 Masehi, rumah sakit mental pertama berdiri di Baghdad, diikuti oleh kota Suriah dan Aleppo. Di rumah sakit inilah pasien mendapat perlakuan yang manusiawi. Dan yang keempat, pada tahun 980 sampai 1037 Masehi, masa ini berkembang teori Avicenna yang disebut Prince of Physicians karena berasal dari Arab. Depresi adalah hasil ketidakseimbangan kimia dalam tubuh yang disebabkan oleh stres emosional. Yang kelima itu zaman kegelapan. Zaman kegelapan bagi dunia medis yaitu Gereja Katolik Roma kembali menguatkan akan kekuatan supranatural yang menjadi penyebab perilaku abnormal. Selanjutnya yang keenam, akhir abad 15 awal sampai abad 16. Pemisahan serius antara penderita mental dan kehidupan sosial dilakukan waktu ini. Penderita gangguan mental ditempatkan di asylum. Penderita gangguan mental dan gelandangan ditampung di sini dan sebagian ada yang dirantai di tempat tidur, yang lain berkeliaran tanpa bantuan. Yang ketujuh yaitu pada abad 16 ada seorang suster atau birawati Spanyol bernama Teresa of Avila 1515 sampai 1582 membuat konsep ketika membantah bahwa ia dan para kelompok biarawati mengalami serangan histeris.
karenanya lalu berada dalam bahaya dari Inkuisisi Spanyol bahwa ia tidak mengalami kesurupan, tapi ia menyeratkan bahwa mereka mengalami sakit yang berasal dari pikiran. Selanjutnya yang ke-8, akhir abad 18 awal sampai abad 19. William Tuke memulai gerakan sama di Inggris, begitu juga dengan Benjamin Rush tahun 1745 sampai 1813 yang mendorong lebih manusiawi lagi perawatan penderita penyakit mental. Kemudian disebut Bapak Psikiatri Amerika. Yang 9, abad 19, gerakan revolusi sejarah psikologi abnormal abad ini mulai dilakukan oleh Emil Kraepelin tahun 1855 sampai 1926. Penyakit paling parah diberi label demensia paranoid atau skizofrenia yang diberikan Eugen Bleuler, dan juga maniak depresif psikosis. Dan yang 10, abad 20, Joseph von Meduna melakukan pengamatan bahwa skizofrenia sangat jarang ditemukan pada penderita epilepsi, walaupun teorinya tidak benar. Selanjutnya, sejarah rehabilitasi. Awal mula adanya rehabilitasi yaitu setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, yang mana rehabilitasi pada saat itu ialah rehabilitasi yang berorientasi pada medik melalui bidang ortopedi, fisioterapi, serta terapi kerja. Nah, pendidikan ilmu rehabilitasi ini dimulai pada tahun 1974 di AS. Lalu di Indonesia itu sendiri terbentuk setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1951 oleh Profesor Dr. Soeharto. Beliau ialah seorang ahli bedah yang mana pada saat itu juga ia menjadi pusat rehabilitasi yang bertempat di kota Solo. Nah, pada tahun 1945 mulai adanya pembuatan kaki atau tangan tiruan untuk memberikan pelayanan terhadap korban. Selanjutnya dan pada tahun 1948 pembuatan protese mendapatkan adanya perhatian dari Kementerian Kesehatan melalui pengeluaran biaya dalam memindahkan ruang protese yang bertempat di garasi ke rumah sakit darurat. Selanjutnya itu ada perkembangan rehabilitasi. Perkembangan rehabilitasi ini sendiri merupakan sebuah proses rangkaian kegiatan yang dimana dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhannya. Proses rehabilitasi ini sendiri dilakukan oleh seorang petugas yang ahli dalam bidang tersebut dan memberikan kesempatan kepada pasiennya untuk mampu mencoba dan melakukan pemecahan masalahnya sendiri. Dan hal ini tidak hanya berorientasi kepada kemampuan pelaksanaannya saja atau tim rehabilitasinya saja. Untuk arah dari rehabilitasi ini sendiri adalah refungsional dan pengembangan. Refungsionalisasi merupakan rehabilitasi yang lebih mengarah kepada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien itu sendiri. Sedangkan yang pengembangan itu mengarah untuk menggali atau menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih punya potensi untuk memenuhi fungsi sosialnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.